Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan sebuah materi maharoh. Di kehidupan kita, bahasa adalah alat komunikasi yang memiliki peranan yang sangat penting. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dengan bahasa, kita akan mudah untuk berkomunikasi dan menyampaikan sesuatu. Di dalam pembelajaran bahasa Arab ada 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan mendengar atau maharoh al-istima'. Yang kedua ada keterampilan berbicara atau maharoh al-kalam. Yang ketiga ada keterampilan membaca atau bisa disebut juga maharoh al-khiro'ah, dan yang keempat adalah keterampilan menulis atau bisa disebut maharoh al-kitabah. Yang kita bahas kali ini adalah maharoh al-kalam. Nah, yang dimaksud kalam adalah pengucapan bunyi berbahasa Arab yang baik dan benar sesuai dengan makhrajnya. Sedangkan maharoh al-kalam ialah kemampuan untuk menggambarkan pikiran seseorang dengan menggunakan bahasa Arab terhadap lawan bicaranya. Jadi maharoh al-kalam ialah kemampuan mengungkapkan kata-kata yang bertujuan untuk mengungkapkan pokok pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada teman bicara. Dengan artian yang lebih luas, berbicara itu merupakan salah satu sistem yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan beberapa sistem tubuh manusia agar menyampaikan pikiran dalam langkah memenuhi kebutuhannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif yang memiliki fungsi untuk mengungkapkan ide, pikiran, serta perasaan secara lisan kepada lawan bicara. Yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran maharoh al-kalam. Nah, tujuan utama diberikannya pembelajaran maharoh al-kalam ini adalah agar pelajar itu mampu berbicara atau berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa Arab. Ada tujuan maharoh al-kalam menurut Hasan Syahatah adalah yang pertama, agar pelajar merasakan dan terbiasa dengan cita rasa bahasa Arab ketika mengungkapkan suatu ungkapan berbahasa Arab. Yang kedua, untuk melatih spontanitas pelajar dalam mengungkapkan kata. Yang ketiga, melatih eksplorasi pelajar terhadap sebuah ungkapan atau peristiwa. Dan yang keempat adalah melatih daya simak terhadap kata, ungkapan yang dikemukakan lawan bicara. Dan yang kelima adalah membiasakan pelajar untuk mengungkapkan ungkapan yang jelas dan bermakna. Yang berikutnya, tujuan menurut Yusuf dan Anwar. Nah, tujuan maharoh al-kalam menurut Yusuf dan Anwar yang pertama ada melatih lidah pelajar agar terbiasa dan fasih dalam berbicara dalam bahasa Arab. Yang kedua, terampil dalam berbahasa Arab mengenai kejadian apa saja dalam masyarakat dan dunia internasional apa yang ia ketahui. Yang ketiga, mampu menerjemahkan percakapan orang lain lewat telepon, radio, TV, tape recorder, dan lain-lain. Yang keempat,
menumbuhkan rasa cinta dan menyayangi bahasa Arab dan Al-Quran sehingga timbul kemauan untuk belajar dan mendalaminya. Yang berikutnya, prinsip dan strategi pengajaran Maharah Al-Kalam. Agar dalam belajar kalam itu terjalin dengan baik, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, hendaknya guru itu memiliki kemampuan yang tinggi dalam keterampilan ini, dalam keterampilan berbahasa Arab maksudnya. Dan yang kedua, memulai dengan suara-suara yang serupa antara dua bahasa, antara bahasa pelajar dan bahasa Arab. Yang ketiga, hendaknya pengajar memperhatikan tahapan dalam pengajaran kalam. Dan yang keempat, memulai dengan kosakata yang mudah. Dan yang kelima, memfokuskan di bagian keterampilan. Yang keenam, memperbanyak latihan-latihan. Strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran Maharah Al-Kalam agar tercipta pembelajaran yang konteks penuh makna itu ada beberapa strategi. Yang pertama, untuk tingkat pemula adalah ulang ucap, lihat dan ucap, terus model dialog, tanya jawab, dan melengkapi kalimat. Yang kedua, untuk tingkat menengah, itu strateginya ada apa yang kamu lakukan, apa komentarmu, pertanyaan berantai, reka cerita gambar, membuat ikhtisar, dan dramatisasi. Yang ketiga, untuk tingkat lanjut, itu ada mengarang lisan, bercerita, wawancara, diskusi, dan juga ada debat aktif. Berikutnya ada masalah yang timbul dalam aktivitas Maharah Al-Kalam. Biasanya itu yang pertama ada siswa grogi dalam berbicara, yang kedua tidak ada bahan untuk dibicarakan, yang ketiga kurang atau tidak adanya partisipasi atau respon balik dari siswa lain, yang keempat merasa tidak biasa berbicara bahasa asing. Sebelumnya tadi ada masalahnya dan sekarang ada solusi untuk pengajaran yang menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, itu ada bentuk kelompok. Nah, dengan membentuk kelompok, siswa dapat melatih leluasa berbicara serta dapat mengurangi rasa grogi saat siswa disuruh maju ke depan kelas. Yang kedua, pelajaran yang diberikan menyesuaikan dengan level bahasa atau kemampuan siswa. Yang ketiga, pengajar bisa membuat topik atau tugas yang menarik. Yang keempat, ada pengajar memberikan instruksi. Yang kelima, pengajar tetap mengusahakan siswa untuk menggunakan bahasa target yang dipelajari. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.